Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri semangat. Santri semangat. Kalau ada yang baca Quran jawab dengan kalimat talbi. Ulah cari cingba. Supaya semangat teman-teman kita yang naik panggung, kita kasih semangat. Jangan pada diem, jangan pada loyo. Benar? Yang semangat sekali lagi jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kakak Najila. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, hamdan syukran ala ni'amillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, di bulan yang penuh berkah dan ampunan Allah ini, kita semua yaitu dapat berkumpul dalam acara yaitu maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang kumpul di tempat yang mulia ini, kumpul di tempat yang menjadi benteng Islam ini, senantiasa mendapatkan magfirah daripada Allah, yaitu diberkahkan segala urusan kita, dimanfaatkan ilmu kita, diberkahkan segala apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beserta salamnya marilah kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, baik kita selaku pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, yaitu pertolongan yang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati Syaihi wa Syaihuna al-Mukarram, para alimil ulama, para kiai yang alhamdulillah yang telah nampak hadir, yaitu di hadapan kita semua, di hadapan anak-anaknya, juga kepada para dewan guru Pondok Pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan, yang alhamdulillah yang tambah semangat, yang tambah istiqomah berjuang untuk anak-anak kita, mendidik anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mencetak anak-anak kita menjadi ahlul Quran, yang mencetak anak-anak kita menjadi ahlu agama, yang mencetak anak-anak kita menjadi ahlul ilmi. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita yang berada di Pondok Pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan, tidak bisa sebutkan satu persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Mudah-mudahan guru-guru kita disehatkan badannya, amin, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, ditambah-tambah manfaat berkah ilmunya, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga yang saya hormati yaitu kepada para wali santri Pondok Pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan, yang alhamdulillah telah nampak hadir depan kita, di hadapan kita, ingin menyaksikan para putra putrinya yang berada di pondok pesantren, yang lagi mengkaji ilmu, yang lagi belajar di pondok pesantren. Mudah-mudahan orang tua kita doakan, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberkahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada pengatur acara, pemindah waktu, garis miring protokol, alhamdulillah ya santri anu paling gede yang pertama, bahkan yang dibilang santri karamat. Jadi santri keramat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Mang Fuad, Mang Ubay sakitu ganteng nalah, hayang kos abina jauh. Kita doakan Mang Fuad sing dideketkeun jodona, amin. Sing dideketkeun jodona, amin.
sing dimanfaatkan ilmuna, sing dibarokahkan segala kahirupanana. Mang Ubay sing geura lintuh, ulah leutik bae, sakitu bae awakna, ari kadaharan mah panggemulna. Orang doakan oge ya Mang Ubay, mudah-mudahan sing disehatkan, sing diberkahkan, sing dapat manfaat ilmuna ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Robbal. Wabil khusus kepada semuanya para santri putra putri, pada wali santri yang berada di Pondok Pesantren Al-Qur'an Hidayatul Furqan yang jauh di sana, yang dekat di sini, alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah abi di sini hanya sambutan. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak kita saksikan anak-anak kita tadi. Luar biasa apa tidak? Kalau di rumahnya belum tentu bisa naik ke atas panggung, benar apa tidak? Bu jawab yang kompak, bapak jawab yang kompak. Anak-anaknya tadi tampil, kira-kira kita senang apa tidak? Jawab yang keras, senang apa tidak? Senang apa tidak? Bunga apa hente? Kalau di rumah mah boro-boro bisa naik panggung, betul? Yang ada orang tuanya naik pitam, kesel sama anak. Alhamdulillah, coba bayangkan ibu bapak, anak-anak kita kalau pengen tahu nih mau tampil aja bu, ya Allah luar biasa. Ketika dikasih sama gurunya hafalan buat ceramah sama Bunda Lia sama mimihnya, dikasih buat buat tampil di atas panggung, itu dari mulai pertama dikasih buat ceramah atau ngaji baca sholawat kagak berhenti ngapalin. Bayangkan bu, mau tidur ngapalin, bangun tidur ngapa, sampai itu dihafal sama anak-anak kita. Lagi masih ceramah. Saking apanya? Saking punya rasa tanggung jawab, supaya orang tuanya bangga, kagak mau orang tuanya kagak hadir kalau kagak bisa. Bayangkan sama ibu-ibunya, coba luar biasa. Anak kita tampil yang begitu luar biasa hebatnya, mau bisa mau tidak, yang penting bisa naik ke atas panggung. Kalau sudah naik ke atas panggung, insya Allah akan diangkat derajat oleh Allah. Jadi kita harus ikhlas sebagai orang tua. Ketika anak kita mondok di Pondok Pesantren Al-Qur'an Hidayatul Furqan, ada momen seperti ini, temu kangen berserta para guru, temu kangen berserta anak-anaknya, temu kangen berserta pengurus Pondok Pesantren Al-Qur'an Hidayatul Furqan. Bahkan saya bertanya tadi sama wali santri, Abi kenapa ini kayaknya kalau ada momen seperti ini anak-anak kelihatan senang? Lah iya pasti senang. Kenapa senangnya? Luar biasa senangnya apa? Mau ketemu kedua orang tua. Kalau Abi senang kagak senang, yang ada Abi mah bingung. Benar? Anaknya senang, Abi bingung. Ya bingung. Yang namanya mau momen seperti ini ibu luar biasa. Butuh modal apa tidak? Butuh duit apa tidak? Butuh kiai dibayar apa tidak? Panggung dibayar apa tidak? Tenda dibayar apa tidak? Penceramah dibayar apa tidak? Kori dibayar apa tidak? Yang bayar siapa? Pengen tahu yang bayar siapa? Ibunya yang bayar. Alhamdulillah. Kata saya, ya senang tidak senang tapi bunga. Alhamdulillah. Bunganya apa? Mau tampil anak saya punya ilmu sedikit dimanfaatin sama anak-anaknya. Orang tuanya datang, luar biasa. Orang tuanya senang kedatang Pondok Pesantren, mau silaturahmi karena senang anaknya mau Makanya saya nyampaikan kepada anak-anak ibu, kamu harus bisa tampil. Mau tampil tilawah tuh, mau tampil sholawatan, mau tampil ceramah, mau tampil najoman, mau tampil hafalan. Yang penting kamu naik ke atas panggung, supaya orang tua kalian itu dibuktikan tidak sama anaknya. Alhamdulillah dibuktikan sama anak-anak kita. Makanya saya minta ridhonya kepada para wali santri, ketika anak-anak kita berada di Pondok Pesantren Al-Qur'an Hidayatul Furqan, ketika lagi dikasih ujian seperti sakit, jangan ikut-ikut orang tuanya sakit. Dengerin nih, kalau anak kita lagi sakit di Pondok Pesantren, biarin, ada yang ngurusnya, ada orang tuanya, ada guru-gurunya, ada kakak-kakaknya. Ini mah anaknya sakit, orang tuanya meriang. Anaknya sakit, orang tuanya bingung. Iya pasti, betul.
Tapi percayakan, bismillah lillahi ta'ala, percayakan kepada pondok pesan. Kalau anak lagi sakit biarin supaya sembuh di pondok pesantren. Jangan takut, anak yang lagi mondok mah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Dijaminnya apa? Ketika anak lagi mondok di pondok pesantren, jaminannya apa? Surga. Jangan takut. Nih bu, ibu mau mondokin anak ke pondok pesantren, bapak-bapak mau mondokin anak ke pondok pesantren, itu dengan otomatis ketika anak masuk ke pondok pesantren, orang tuanya dilebur dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung apa tidak? Nih dengerin nih. Jangan ditutup telinganya, jangan ditutup. Dengerin. Ketika orang tuanya mondokin anak di pondok pesantren, memberikan pendidikan ilmu agama, memberikan pendidikan ilmu Al-Quran, otomatis ketika anaknya masuk 1 menit 1 detik masuk diterima anaknya di pondok pesantren, dalam waktu itu, detik itu orang tuanya dilebur dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang tua yang masukin Anda ke pondok pesantren yuladu alal fitrah. Dengerin nih, kagak punya dosa. Yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Itu jawab ya. Searching baik. Anaknya dimasukin ke pondok pesantren, otomatis orang tuanya dilebur dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena otomatis anak yang lagi mesantren sudah jelas insya Allah bakal jadi anak yang soleh, ngerti tentang masalah ilmu agamanya Allah, punya rem yang cakep, punya rem yang sangat luar biasa. Ketika anaknya lagi ngaji, ibu mah kagak kebayang. Coba anak kita bu, udah mah di pondok pesantren mah lagi seneng-seneng, lagi bingung-bingung, lagi susah-susah. Susahnya di pondok pesantren banyak-banyak. Kagak ada di pondok pesantren yang senang. Dengerin nih, kagak ada yang monok yang belajar ilmu itu betah aslinya kalau bukan anak kita yang memaksakan. Karena apa? Karena punya rasa sayang, punya rasa rindu kepada kedua orang tuanya. Padahal anak kita itu monok di pondok pesantren memaksakan. Ibu pengen tahu mah kenapa dia tanya betah-betah? Kenapa bilang betah? Karena sudah mulai tajim sama gurunya, sudah mulai rasa sayang sama gurunya. Padahal di pondok pesantren ada yang betah, ada yang tapi ketika ditanya sama orang tuanya, karena saking sayangnya sama orang tuanya, ngakunya mah alhamdulillah di pondok pesantren abi mah betah banget. Padahal maksain bu. Kenapa? Ibu pengen tahu. Karena udah mulai rasa sayang sama orang tuanya. Karena anaknya sudah mulai bisa berdoa buat kedua orang tuanya supaya orang tuanya diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jaminan anak yang lagi mondok di pondok pesantren, kalau kita tidak tahu, kalau kita pengen tahu keyakinan apa yang akan diberikan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi yang saya sampaikan, ibu harus bangga karena anak di pondok pesantren itu yang akan membawa kemaslahatan bukan kemadaratan, yang akan membawa kesenangan bukan kesengsaraan, yang akan membawa keindahan bukan yang tersebut dengan kekacauan. Kenapa? Anak yang di pondok pesantren yang dididik oleh kedua orang tuanya, itu kewajiban kedua orang tua. Kalau ke pesantren jangan ditanya gurunya, abi anak saya udah bisa apa? Karena ke pesantren 2 bulan udah nanya anak saya udah bisa apa? Saya jawab udah bisa makan. Pengen tahu makannya bareng-bareng? Sudah bisa apa abi? Susah anak kita mah di sini mah, kagak senang yang sebenarnya mah. Jadi yang harus dipertanyakan itu apa di pondok pesantren? Yang harus dipertanyakan, abi gimana kabar anak saya, sehat? Begitu, jangan udah abi udah bisa ngaji, bu, bisa itu hadiah daripada Allah. Suara bagus itu juga hadiah daripada Allah. Tapi kewajiban orang tua mendidik anak-anaknya, mendidik para putrinya, tiada lain dan tiada bukan supaya anak kita membawa kepada jalan yang senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Abi hanya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena syariat datangnya anak kita ini ke pondok pesantren. Ibu juga tahu, karena takut anaknya dari pergaulan yang kalau di pondok pesantren pergaulannya bebas apa tidak? Yang dikerjain para santri di pondok pesantren apa coba santri?
Sholat apa tidak? Sholatnya berjamaah apa tidak? Sholat subuhnya kesiangan apa tidak? Dengerin nih orang tua. Sholat subuhnya kesiangan apa tidak? Sholat berjamaah apa tidak? Ngaji awal waktu apa tidak? Kamu di sini dikasih makan apa tidak? Kamu di sini bayaran apa tidak? Bayaran listrik apa tidak? Tuh. Tidak. Kamu belajar apa tidak? Kamu dididik di sini apa tidak? Kamu dididik benar apa tidak? Kamu dididik salah apa tidak? Tuh. Makanya harus bangga jadi kedua orang tua. Anak kita di sini dididik sama guru-gurunya, anak kita di sini diarahkan sama guru-gurunya supaya apa? Supaya tiap hari bisa mendoakan kedua orang tuanya. Makanya harus bangga ketika ada orang tua punya anak yang lagi mondok di pondok pesantren. Kenapa bangganya? Tadi ibu, ketika anak mondok di pondok pesantren, apa yang akan diberikan hasilnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Suatu saat ketika orang tuanya percaya ke pondok pesantren, yakin ke pondok pesantren, anaknya dididik sama gurunya, anaknya diberikan ilmu sama gurunya, anaknya supaya hafal Al-Quran, anaknya supaya hafal ilmu alat, anaknya supaya paham ilmu fikih, anaknya supaya paham ilmu qiraat, anaknya supaya paham ilmu tajwid, diberikan sama gurunya. Tidak ada guru yang memaksa, tidak ada guru yang mengarahkan kesalahan, tidak ada guru yang suruh anaknya mabok-mabokan, tidak ada guru yang anak muridnya yaitu terus maksiat, tapi yang diarahkan sama gurunya. Ketika anaknya tidak sholat aja dihukum, tidak sholat uang dihukum. Sekarang dihukum apa tidak? Ini Santi minta perjanjian sama Abi. Abi kalau ada yang tidak sholat berjamaah subuh, Abi penjara aja 1 hari. Jadi di sini nih harus orang tuanya juga harus mendukung. Di sini akan ada penjara. Penjara apa santri? Penjara sud. Misalkan ini mah permintaan anaknya nih. Supaya apa? Yang rajin katanya kesel sama orang yang suka ninggalin sholat berjamaah. Kesel apa tidak? Sebab ada yang tidak berjamaah semuanya kena hukum. Makanya ada permintaan dari para santri ketika ada yang tidak sholat berjamaah pengen dihukum di penjara 1 hari. Maksudnya di penjaranya kayak mana? Insya Allah Abi bakal bangun yaitu untuk penjara 1 kamar laki-laki, 1 kamar perempuan. Kalau nggak ada yang sholat berjamaah di penjara dia tidak punya teman. Tapi pas ngaji, pas sholat berjamaah, setelah ngaji, setelah sholat berjamaah dia pulang lagi ke kamar penjaranya sendiri, dia tidak punya teman. Setuju apa tidak? Pengen siapa itu? Pengen santri tuh, luar biasa apa tidak? Mendidik yang sebenarnya seperti itu, Ibu. Kalau kita pengen punya anak soleh dan solehah, ngerti tentang masalah ilmu agamanya Allah, percayakan ke pondok pesan. Yakin dengan pondok pesan. Anaknya sakit di pondok pesantren, ikhlas insya Allah. Mudah-mudahan sambutan dari saya senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun alhamdulillah ada yang tasyakur syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan ada yang milad, ada yang ulang tahun. Mabruk, alfa mabruk kepada pas AA Raisa pada tanggal insya Allah menyambut 5 Januari, yaitu putranya Bapak Jayadi. Bapak Jayadi ya, alhamdulillah milad yang keberapa tahun rasa? Ke-15 13 tahun. Tumpengnya bawa ke sini. Tumpengnya bawa ke sini. Kita doakan mudah-mudahan yang lagi berbahagia pas momennya kebenaran aja. Alhamdulillah milad AA Rasa bin Bapak Jayadi. Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, mudah-mudahan istiqomah di dalam belajarnya, di dalam menuntut ilmunya, mudah-mudahan dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saya minta berharap kepada kedua orang tuanya, karena ini adalah milad anaknya, bisa diharapkan naik ke atas panggung. Abi hanya bisa mendoakan, Abi hanya bisa gembira, seneng ketika ada anak yang lagi ulang tahun bisa bersodakoh kepada anak-anak Abi yang berada di pondok pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan. Untuk itu Abi juga bisa mendoakan mudah-mudahan Arasa
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak-anak yang soleh, dijadikan anak-anak ahlul Quran, dijadikan anak ahlu agama, dan mudah-mudahan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus untuk disambutnya yaitu tolong kepada para santri yang gede itu tumpengnya bawa ke atas panggung. Kita berdoa bareng-bareng, kita sambut bareng-bareng. Mudah-mudahan yang lagi berbahagia, yang lagi senang, yang lagi milad mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk miladil mabruk. Bisa datang ke atas panggung rasa. Kedua orang tuanya diharapkan naik. Kedua orang tuanya naik ke atas panggung. Ayo, udah malam. Naik ke atas panggung. Ayo. Tumpengnya buat siapa nih tumpengnya? Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaumillahi mabruk. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya rasa kurang lebih di sini mondok baru berapa bulan ya? Baru sebulan lebih. Alhamdulillah berbahagia, pengen miladnya, tasakurannya, minta sama kedua orang tuanya, pengen bareng-bareng sama santri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan arah saya semangat belajarnya. Insya Allah pengen jadi anak soleh. Insya Allah sayang sama orang tua. Rasa anak keberapa? Anak satu. Ya, pengen punya adik enggak? Pengen punya adik enggak? Tapi belum ada. Ayahnya suruh kawin. Ya Allah, mudah-mudahan kita doakan Arasa, mudah-mudahan panjang umurnya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Fa ya Rabbi bil qabuli ya Allah bil qabuli du'ana. Fa ya Rabbi bil qabuli ya Allah bil qabuli du'ana. Fa ya Rabbi bil qabuli ya Allah bil qabuli du'ana bi jahi abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat agisna ya Allah wa ila hadratika asadi rasulika. Yang bagi likulil muslimin atolabul qadri wal khair ayat tanisal barakah wal karamah wal maunah wa syafa'ah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada sambutan dari ayahnya? Cukup, terima kasih. Alhamdulillah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah sekali lagi kepada para wali santri yang insya Allah besok akan mengadakan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang sudah datang ke Pondok Pesantren Al-Quran Hidayatul Furqon. Habis siapkan yaitu penginapannya, ada hotel baru yang alhamdulillah sekali nginep bayarnya 1.500.000. Yang bayar 1.500.000 bukan buat siapa-siapa, buat acara mau maulid. Insya Allah yang mau bayar silahkan, yang mau sedekah silah, yang mau tidur nyenyak juga insya Allah habis sediakan. Cuma yang mau pulang silahkan boleh pulang, tapi insya Allah kalau boleh, kalau bisa besok, kalau bisa mah dukung lagi anak kita, karena besok mau maulidnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan besok tidak ada halangan suatu apapun. Allah senantiasa berikan kemuliaan kepada kita dan mudah-mudahan senantiasa berada dalam ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena sedekah
umrohnya sudah diberikan sama Abi serahkan lagi kepada semua para santri. Insya Allah setelah selesai momen acara ini beresin, walaupun sampai jam berapapun insya Allah beresin, karena besok Mas Santi tidak ada yang tampil. Jadi intinya sekarang beresin acara. Tolong kepada anak-anak kita, orang tua wali santri, kalau memang pengen ngedukung anaknya, kita paksain di sini. Abi juga siap begadang mengikuti apa yang akan santri berikan kepada orang tuanya, kebanggaan mau tampil di pondok pesantren. Intinya awas, jangan ada yang full, jangan ada yang pulang, karena semuanya mau tampil. Hanya itu, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.